Hah? Rek, gue mau tanya dong. Aduh, kok Fibonacci sama rekursif itu bedanya apa sih? Kok kelihatan sama itu? Itu kan perulangannya. Kalau Fibonacci ya angkanya. Berarti kan relasi berulangnya itu kan Fibonacci. Itu kan kalau di atas, coba ke atas. Lagi. Yang mana? Nah, ya itu. Ini. Itu kan angka itu tuh Fibonacci-nya. Nah, untuk jalanin Fibonacci sequence itu di pemrograman ya pakai rekursif itu. Nah, rekursif itu kan artinya berulang. Fibonacci itu termasuk dalam relasi berulang. Oke, oke. Thanks, Niswa. Berarti Fibonacci ku nganu penerapannya pakai rekursif ya, Mang? Apa emang iku nganu rumus sendiri apa gimana? Bisa pakai rekursif. Itu kan yang di bawah. Itu kan ada yang pakai rekursif. Nah, yang di bawahnya lagi itu kan lebih panjang lagi tuh. Ya gitu deh, lebih jelas gitu. Step by step. Yang code yang di bawah. Nah, di situ kan bukan yang atas. Oh. Itu kan rekursifnya code yang code. Yang codingannya ya, Ga. Nah, gua. Nah. Dari situ kan return Fibonacci off. Nah, itu kan udah rekursifnya. Nah, kalau Fibonacci-nya ya kita namain sendiri, bisa dinamain lain, tapi pakai rumusnya kayak gitu juga. Kalau Fibonacci kan rumusnya yaitu untuk bilangan Fibonacci itu berapa, penjumlahan dari Fibonacci n-1 ditambah Fibonacci n2 gitu. Jadi di sini bukan kayak import yang kayak inter gitu. Cuma nama aja. Enggak nih yang pengen nyoba nerap dek Python, Mbak. Sing di kode iki apa sing bawah? Ya, sing iku saya coba. Bentar. Oh, rekursif case-nya. Itu yang list di bawah nggak bisa. Ini kan mulai ini.
Kerannya apa? Ya orang nggak dipanggil Fibonacci-nya. Isinya doang yang nggak usah Oh, diikuti. Tulis yang angka itu. iya udah. Ini contohnya mana? Hmm, tetap nggak ada. Coba dihapus itu listnya yang kurung. Iya sih. Malah error. Ini malah error. Dihapus listnya. Apa yang angka tadi dimasukin juga. Ini lanjutannya di mana jadinya? Sebentar, bentar. Fibonacci. Coba itu.
Ini yang dicoba yang mana dulu? Masukkan angka ya. Coba. Pilih ya. Bebas 5 bisa. Angkanya satu tok. Apa? Angkanya cuma satu tok. Iya. Nah, hasilnya seperti itu. Oh. Sebentar. Ada yang mau dicoba lagi? Enggak. Apa balik ke web yang tadi? Oh. Oke, mungkin tak jelasin sedikit ya tentang code-nya ini. Nah, ini adalah codingan dari penerapan rekursif relasi berulang menggunakan rekursif Fibonacci. Nah, di sini pertama di dalam kita membuat sebuah function, fungsinya itu ada parameternya n. Nah, nilai-nilai yang terdapat di bawahnya. Contohnya if n sama dengan 0, nah itu apabila n-nya itu ada apabila 0, maka akan mereturn nilai itu sendiri. Yang direturn itu n, tapi ke dalam sebuah bentuk list. Makanya nanti di sini di outputnya itu hasilnya itu adalah sebuah list, tidak sebuah tuple. Lalu ini ada sebuah variabel, itu variabel number dan juga index. Nah, untuk variabel numbernya itu dia itu memanggil fungsinya itu sendiri, lalu dikurangi 1. Dan untuk indeksnya itu menghitung panjang dari variabel numbernya. Setelah itu dilakukan sebuah perhitungan itu antara yaitu dengan angka 1 dan juga angka 2. Nah, angka 1 itu apabila numbernya apabila sama dengan number min 2 if jika indeksnya itu lebih dari kurang dari apa lebih dari kira? Mana? Indeks lebih Itu dari 2. indeks lebih dari ya? Iya. Nah, apabila indeksnya itu lebih dari 2, maka akan melanjutkan else. Jadi untuk perhitungan if else-nya itu disimpan ke dalam sebuah variabel. Setelah itu untuk angka 2-nya juga sama. Nah, untuk yang angka 2 itu pengurangannya itu adalah min 1. Ya, dan untuk yang pertama itu min 2. Makanya di sini ada angkanya itu berbeda-beda. Jadi tidak urut dari 1, 2, 3, 4, 5. Melainkan pecah menjadi 0, 1, 1, 2, 3. Lalu dia itu direturn kembali ke number, juga angka 1 dan ditambahkan angka 2. Itu masuk, direturnnya itu masuk ke dalam fungsinya itu lagi, fungsinya kembali. Nah, pas dilakukan sebuah running, nah angka sama dengan ini dimasukkan sebuah inputan, dan juga nanti di print angka dari inputannya tersebut, maka akan menghasilkan sebuah list seperti ini dengan syarat, nah untuk pas ngeprintnya itu dikurangi 1. Jadi untuk 5 itu dikurangi 1 terlebih dahulu, lalu dipecah lagi menjadi beberapa angka yang di bawahnya. Yaitu terdapat dikurangi 2, dikurangi 1.
5 tadi dikurangi min 2 dan juga dikurangi min 1 lagi. Nah, untuk hasil akhirnya angka yang kedua yang oh ya ini 5 kan ya. Nah, dari angka 5 tadi itu dipecah-pecah. Pertama 5 itu dikurangi min 2, hasilnya itu adalah 3. Lalu min 3 dikurangi min 1 dan seterusnya sampai hasilnya itu adalah 0. Nah, mungkin dari Niswa mau menambahkan ya untuk konsepnya itu. Niswa. Mungkin dari yang lain, Anto maupun Randy, Anhar, Ega, Lintang. Kalau menurutku sih seperti itu. Jadi ini memang menggunakan sebuah konsep rekursif. Nah, dia itu kan menyimpan setelah dilakukan sebuah perhitungan, nah nilainya itu disimpan, lalu dilakukan sebuah perhitungan lagi secara terus-menerus. Kita pembahasan kedua itu nanti penerapan matematika diskrit ke dalam sistem basis data. Nah, untuk konsepnya itu mungkin menurut saya hampir sama seperti halnya penggunaan join antar tabel dan juga pengurutan nama sesuai ID yang diinginkan. Jadi kita mungkin yang lain mungkin kita pindah room terlebih dahulu aja ya. Nah, soalnya ini waktunya minta loh. Gimana, Din? Pindah room saya. Basis data